ya di saat kita menulis hashtag di video kita, kemudian diklik oleh penonton, tuk, yang keluar bukan video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para YouTubers? Salam hebat luar biasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman sekalian, kembali kita lanjutkan bagaimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dan jam tayang yang permanen. Ingat ya, yang permanen. Jadi saya di sini tidak menyampaikan hal-hal yang berbau instan, ya. Harus diingat, apa yang saya sampaikan ini adalah tips-tips agar kita mendapatkan 1000 subscriber permanen untuk selamanya, dan juga 4000 jam tayang dengan cepat dan alami, ya. Jangan kita suka kepada yang instan-instan. Itu sudah sering saya katakan di video-video sebelumnya. Nah, bagaimanakah caranya itu? Simak tips-tips berikut. Nah, teman-teman sekalian, pada thumbnail saya sengaja saya kasih kata-kata, yaitu membocorkan lagi 5 rahasia YouTube kita bocorkan kali ini. Ya, apakah kelima rahasia itu? Kita coba mulai ya. Yang pertama. Oke, tips yang pertama, yaitu yang harus kita bocorkan pada kali ini adalah hukum 8 detik pertama di video kita, ya. Kalau durasi video kita itu dalam misalnya 10 menit, maka 8 detik pertama itu sangat berharga bagi YouTube, ya. Kenapa seperti itu? Nah, ini ada muncul pertanyaan. Kenapa yang dibilangnya 8 detik pertama gitu? Kenapa nggak 80 detik pertama? Karena gini, 8 detik pertama itu menurut informasi dari YouTube akan membuat pilihan bagi penonton, ya, yang melihat video kita itu, ya. Nah, di saat dari 0 detik sampai 8 detik, kalau video kita tidak bagus, maka dia akan di skip. Ya, ingat itu ya. Hukum 8 detik. Kalau videonya bagus, setelah 8 detik, maka akan meluncur terus, bahkan sampai akhir video. Nah, makanya, supaya video kita terus ditonton sampai habis, jangan lupa juga ditonton video kita ini sampai habis ya. Nah, kemudian kalau menurut saya, malah hukum itu saya rasa terlalu cepat ya, 8 detik pertama. Rata-rata orang nonton itu kalau saya lihat 17 detik pertama, ya. Ini hukum saya sendiri nih, 17 detik pertama. Jadi, beri waktu sedikit ya. Kalau 8 detik mungkin terlalu cepat. Lah, kalau menurut saya itu 17 detik pertama. Nah, dengan daya tarik video kita dari 0 detik sampai 17 detik pertama, maka akan membuat penonton nyaman dan akan terus menonton video kita sampai habis. Itu dia rahasianya. Itu rahasia harus kita bocorkan ya. Jadi, kalau Anda ingin membuat video yang bagus, ya, bikinlah dari awal itu bagus dulu ya. Jangan sampai kita membuat video dari awal aja udah kita minta subscribe, atau dari awal kita ngomong-ngomongnya aneh gitu ya, atau dari awal kita membosankan gitu, atau kita dengan musik gitu ya, atau kita membuat konten yang betul-betul menjemukan ya. Itu tidak bagus. Jadi hukum 8 detik pertama dari YouTube, saya modif ya. Boleh modif kan? Boleh modif, saya modif jadi 17 detik pertama. Nah, itu. Jadi usahakan dari rank 0 sampai 17 detik pertama video kita itu sangat menarik. Bukan menarik lagi ya, sangat menarik. Sehingga teman-teman yang menonton akan senang, nyaman, sehingga akan menonton video kita seterusnya sampai habis ya. Terus yang kedua, kemarin saya sudah sering menyinggung ya, judul, deskripsi, dan tag. Nah, ada satu lagi, hashtag. Nah, hashtag. Hati-hati dengan hashtag. YouTube sudah membocorkan rahasia juga. Hashtag ini bisa membantu kita agar video kita ditonton lebih banyak, dan sebaliknya bisa jadi bumerang bagi kita. Nah, bagaimanakah hashtag yang menjadi bumerang itu adalah, ya, ini perhatikan baik-baik ya. Hashtag yang jadi bumerang itu ya di saat kita menulis hashtag di video kita, kemudian diklik oleh penonton, tuk, yang keluar bukan video kita. Nah, jadi viewernya mau nonton bukan video kita kan, video orang lain. Itu sama aja dengan bunuh diri. Nah, hashtag yang bagus itu adalah pas diklik, teng, yang muncul video kita semua. Kalau bisa ya kan. Nah, coba lihat contoh berikut ini. Nah, teman-teman, kita tes pada video saya berikut ini ya. Kita klik itu tanda pagar hashtagnya yang pertama. Nah, ini muncul kayak video saya sendiri juga gitu. Nah, sekarang kita balikkan, kita klik yang kedua, hashtag yang kedua. Nah, oh masih ada video saya kan.
Nah, kemudian yang ketiga, kita coba klik lagi hashtag yang ketiga. Oh, ternyata masih dengan video kita, dengan video saya ya. Nah, begitulah hashtag yang seharusnya, bukan yang seperti ini. Nah, ini coba kita lihat dengan seksama contoh yang kedua. Kita klik, kling. Wah, yang muncul malah bukan video kita. Kita menyuruh menonton video orang lain. Itu sama saja dengan bunuh diri. Oke, friend. Sampai di sini sudah mengerti, jangan sembarang bikin hashtag. Nah, jadi teman-teman, hati-hati dalam membuat hashtag ya. Kalau salah-salah, bukan video kita yang ditonton, tapi video orang lain yang urutannya lebih atas daripada kita. Itu sebetulnya rahasia hashtag. Hashtag itu rahasianya bukan yang lain-lain. Misalnya ada yang bilang, jangan terlalu banyak bikin hashtag gitu ya. Itu berbahaya bagi channel kita. Jangan bikin hashtag yang ini penulisannya salah, tanda pagarnya banyak. Bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya adalah di saat penonton mengklik, harus muncul video kita, bukan video orang lain. Nah, jadi kalau bikin hashtag sembarangan, maka yang muncul ya video orang lain yang lebih tinggi daripada kita gitu. Nah, itu tips yang kedua. Nah, yang ketiga yang harus kita bocorkan, tips dari YouTube adalah, yang ketiga adalah rahasia pesona diri dan suara. Coba kita renungkan kata-kata itu. Rahasia pesona diri dan suara. Nah, ini kan. Jadi pertanyaan, pesona diri itu seperti apa? Ya kan? Pesona diri itu sebetulnya mulai dari dalam dan luar. Nah, ini kita mengkaji inner beauty gitu. Tapi ini bukan masalah perempuan ya. Ini masalah yang umum. Maksudnya begini, di saat kita menyampaikan suatu konten, kita melihat wajah misalnya kan seperti ini ya. Kita itu harus mengkaji bagaimana penonton itu menyukai kita gitu, ya. Dan kita tidak harus tampil glamor, tidak harus. Sebetulnya menurut saya yang paling bagus itu adalah kepribadian yang jujur ya. Itu dia. Jadi kita menyampaikan sesuatu itu harus jujur, sehingga akan bertahan lebih lama. Daripada kita tampil glamor, tidak jujur, malah ditinggalkan akhirnya ya kan. Nah, kemudian di saat kita mengadakan konten tidak menggunakan wajah gitu ya, tidak menampilkan wajah kita sendiri, kita hanya berupa suara atau background atau kita di belakang layar gitu ya. Nah, itu ingat, usahakan suara kita itu bagus dan berwibawa ya, atau mudah didengar dan menyenangkan, membuat nyaman. Kalau suara kita sudah tidak membuat nyaman, bagaimana para penonton akan nyaman gitu ya. Itu tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat, menggunakan faktor komunitas. Tab komunitas ini ya. Saya lihat banyak sekali sekarang komunitas itu digunakan untuk promo-promo gitu ya. Promo-promo punya teman atau yang ini. Saya pun sempat menggunakannya. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa melanjutkannya. Karena saya lihat komunitas yang sebenarnya itu adalah di grup kita di luar YouTube. Maksudnya kalau di dalam YouTube itu adalah berupa komen, kemudian kita komen balik gitu ya. Ucapkan terima kasih kepada kawan. Itu adalah interaksi arahnya. Interaksi. Nah, itu di dalam YouTube. Nah, kalau di luar YouTube kita membuat grup sendiri, misalnya grup WA, itu berupa komunitas yang lebih bagus gitu. Dan komunitas seperti ini tidak terdeteksi oleh mesin YouTube yang bisa menyalahkan kita. Kita berkreasi, kita bergotong royong, itu ya di luar dari itu, dan kita tidak melanggar aturan YouTube. Daripada kita berada di komunitas yang tab komunitas yang bisa jadi bumerang bagi kita gitu ya. Mendukung channel orang lain dengan serampangan sehingga akibatnya bisa fatal. Nah, kita bocorkan satu rahasia lagi ya. Jadi komunitas sebenarnya itu adalah sebenar-benarnya komunitas. Yang dimaksud oleh video YouTube konten kreator atau YouTube kreator adalah komunitas interaksi. Ya. Kalau komunitas kita interaksi satu arah, ya itu tidak jadi komunitas. Nah, makanya saya pengen teman-teman silakan komen di kolom komentar. Saya akan jawab sebisa saya, dan mohon maaf kalau saya jawabnya terlalu lama atau telat gitu ya, atau lelet. Itu karena mungkin karena saya bekerja sendiri dan juga punya kesibukan lain. Mohon maaf, tapi kalau saya baca, insya Allah pasti saya jawab. Ya, itu tips yang keempat. Nah, tips yang kelima, ini yang terakhir ya, yang harus kita bocorkan nih, rahasia YouTube. Ya, rahasia YouTube yang kelima yang kita bocorkan adalah kita itu harus membuat durasi video yang pas. Yang pas maksudnya apa? Durasi video tidak dibuat-buat.
Kalau kita mau menyampaikan beberapa kata, misalnya 100 kata dalam 1 menit, ya bikin video 1 menit. Kalau kita ingin menyampaikan 5.000 kata dalam waktu 5 menit, sampaikan 5 menit. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau kita ingin menyampaikannya selama 30 menit, boleh. Tapi isinya harus daging semua. Ya, apa yang kita sampaikan itu jangan bertele-tele, ya. Durasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita sampaikan, bobot yang apa yang kita sampaikan itu akan berakibat fatal kalau seandainya kita sembarangan durasi yang kita sampaikan cuma 1 biji, sementara lamanya 1 jam gitu. Penonton pada lari. Nah, ini ada rahasia di YouTube Creator Studio juga ada itu. YouTube Creator Video ada juga. Di situ menyampaikan bahwa tidak ada ikatan panjang dari video atau durasi dari video kita. Jadi apa yang mengikat? Yang mengikatnya adalah kualitas atau bobot isi video. Kalau video kita berbobot selama 1 menit, jangan ditambah-tambah, jadikan 5 menit. Alhasil, penonton pada lari semua. Nah, kalau dagingnya itu cuma 2 menit, ya bikin aja 2 menit. Tidak ada yang melarang. Nah kan? Daripada kita bikin video panjang-panjang, malah nggak ada yang nonton. Cukup kita bikin video misalnya 7 menit, tapi daging semua. Itu akan lebih bagus. Nah, teman-teman, begitulah rahasia YouTube kita bocorkan langsung dari markas besar YouTube. 5 biji dulu untuk kali ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita tambah di lain waktu. Mohon maaf atas segala kesalahan saya sebagai manusia. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.